kita pelajari bagaimana Nabiullah Ibrahim melepas, ya, meninggalkan anak dan keluarganya di padang pasir yang luas, ya, padang pasir yang tandus, tanpa perbekalan, dengan modal apa? Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan tidak sekonyong-konyong istri dan anaknya memiliki keyakinan. Bahkan dalam kisah tersebut kita tahu dan mafhum bersama adalah Siti Sarah yang menyarankan untuk Nabiullah Ibrahim menikahi Siti Hajar. Bukan karena dorongan rasa-rasa, bukan karena dorongan nafsu, tapi sesungguhnya hakikat akidah tauhid kepada Allah adalah menyingkirkan segala pertimbangan rasa, pertimbangan logika, dan pertimbangan lain li ghairillah. Bahwa Nabi Ismail juga dididik oleh Nabiullah Ibrahim atas berdasarkan apa? Berdasarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah mulai menjelaskan bagaimana nikmat Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas sama, Allah yang memberikan atau menciptakan, menjadikan langit dan bumi, menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Wa anzala minas sama, mengingatkan kepada kita, saat itu kisahnya digantikan dengan kisah Nabi Ibrahim, tapi sejatinya mengingatkan kepada kita, menurunkan air hujan penuh keberkahan. Ma'a wa sakhkhara lakumul anhar, dan menundukkan kepada kalian, untuk kalian itu sungai-sungai. Sebelumnya Allah jelaskan wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Allah menjelaskan, Allah yang mendudukkan itu kapal-kapal di lautan. Kalau Allah mau, itu air laut semuanya seperti pusaran, tidak bisa mengalir. Ya Ustadz, sekarang kan ada mesin, tidak bisa. Dan Allah menjelaskan bahwa yang mengizinkan itu berlayar adalah Allah. Allah yang mengilhamkan keilmuan sampai akhirnya sekarang adanya kapal-kapal yang canggih. Nah, ini kita perlu tafakuri. Sehingga dengan tafakur muncullah syukur. Ya, setelah tadi ilmu, yang kedua keikhlasan, maka biasakanlah untuk bertafakur. Ketika tadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah hasil tafakur, mencari-cari sehingga akhirnya bertanya kepada Allah, menemukan Allah. Kalau kita wasilahnya tidak seperti itu, tapi datang ke majelis ilmu, datang ke ulama, alim ulama dan seterusnya. Nah, untuk kemudian Allah menjelaskan lagi, wasakhara lakumul laila wan nahar. Allah mendudukkan, coba kalau malam dan siang itu tidak teratur. Allah yang menundukkan malam, menundukkan siang. Siang panasnya juga tidak terlalu terik, ya, tidak membakar kulit, walaupun akhir-akhir ini menjadi lebih panas, tapi Allah sudah mengukurnya, menjadikan malam sedemikian rupa untuk istirahat. Wa sakhkhara lakumul syamsa wal qamar. Allah menundukkan matahari. Kalau saja matahari mendekat 1 kilometer lagi, apa yang terjadi? Itulah bukti Allah mengatur dan menjaga, memelihara semua. Allah menjadikan perputarannya teratur. Allah menjadikan bulan juga berputar secara teratur. Pasang surut air laut akhirnya teratur. Dan ketika di puncaknya Allah mengatakan, berfirman di ayat selanjutnya, wa atakum in kulli ma sa'altumuh. Allah sudah memberikan, mendatangkan semua apa yang kalian minta. Bahkan kalau kita mau insafi, mau sadari, yang enggak kita minta Allah kasih. Pernah kita berpikir satu hari merenung dan mentafakuri bahwa Allah lah yang telah memberikan makanan. Allah yang bisa tangan kita bergerak dari makanan ke mulut. Dari mulut Allah mengatur, masukkan dalam tenggorok, lepas dari tenggorok apakah kita mengatur, ini untuk jantung saya, ini untuk darah saya, ini untuk akal saya, pikiran saya, ini untuk kaki saya, pertumbuhan, pergantian sel, pertumbuhan kulit dan seterusnya, pertumbuhan rambut, mengendalikan pertumbuhan gigi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur itu semua. Maka semakin dikit kita bertafakur, makin jauh kita dari rasa syukur. Itu baru apa yang ada dalam tubuh kita. Wa enta addu nikmatallah wa in ta'uddu nikmatallah. Kalau kamu mencoba mengukur dan menilai, menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, enggak akan pernah bisa. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang zalim. Kalau kita dikirimi paket setiap hari, bahkan sehari 2 kali oleh teman kita yang jauh,
Setiap hari, sepanjang tahun, bahkan seumur hidup kita. Nggak usah seumur hidup deh. 1 tahun aja kita dikirimin terus. Nasinya, berasnya, makanannya, duitnya. Apa yang kita rasakan? Rasa hormat, rasa takjub, rasa terima kasih. Wah, kalau terima kasihnya luar biasa. Jazakallah, bla bla bla. Ada kerinduan untuk bertemu. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu semua. Tapi karena kita mungkin sebagian besar kita tidak menyediakan waktu dan akal untuk bertafakur dan merenungkan itu, sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambungan ayatnya yang keempat adalah Nabiullah Ibrahim gemar berdoa. Sampai ketika Nabiullah Ibrahim, wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadza baladal amina. Hadzal balada amina. Jadi satu kunci yang utama juga untuk membentuk keluarga yang baik, akidahnya baik, salatnya baik, ya ibadahnya sahih, akhlaknya baik, tidak terlepas dari lingkungan yang baik. Nabiullah Ibrahim pertama kali untuk menghadirkan keturunan yang baik, apa yang didoakan? Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan Mekah ini yang saat itu tandus, nggak ada apa-apa, tidak seperti sekarang, menjadi lingkungan yang baik. Yang baik untuk apa? Bukan untuk mengumpulkan kekayaan, tapi untuk menghadirkan keturunan yang baik dan saleh, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau untuk mengkondusifkan keturunan dan keluarga kita, maka lingkungan yang pertama kali harus kita benahi. An na'budal asnam, wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, berlindung Nabi Allah Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah kepada berhala. Saat ini berhala pada kenyataannya mungkin untuk kita sebagai seorang muslim jauh dari penyembahan kepada berhala. Tapi hal-hal yang konotasinya diberhalakan itu banyak. Bagaimana kita begitu sekarang banyak di antara kita begitu susah payah mengajak anak kita ngaji, harus diupahin pakai uang, atau sekedar meninggalkan gadgetnya sampai melawan. Sampai melotot kepada orang tuanya, disuruh mengaji ke musola, sholat bisa ditunda karena apa? Karena televisi dan seterusnya. Itu sejadinya menjadi tandingan-tandingan bagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perjuangan kedua, sebelum kita melakukan qadarullah, sebelum kita melakukan wasilah usaha untuk menjauhkan, membuat program, membuat jadwal kepada anak kita, datang di tengah malam, datang di tahajud kita untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, bukakan hati anak saya fulan untuk menjauh dari hal-hal yang membahayakan bagi diri dan kehidupan serta masa depannya. Doa setiap hari, menangis kepada Allah, memohon dengan sungguh-sungguh. Apakah itu sudah kita lakukan? Maka Nabiullah Ibrahim adalah orang yang sangat tahu bahwa Allah begitu maha malu ketika hambanya memohon, meminta, mengadang-adangkan tangan dengan penuh keyakinan, apalagi meratap. Allah sangat suka itu. Maka mulai saat ini datanglah untuk anak kita, sebutkan namanya. Allahumma ja'alna wa min dzurriyyati min ahlil Qur'an. Jadikan anak-anak kami ahlul Qur'an. Jauhkan dari segala sesuatu yang membahayakan kehidupannya dan seterusnya. Itu kemudian yang menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana kita bisa mengambil hikmah-hikmah pelajaran bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam membentuk keluarganya menjadi keluarga yang terbaik, bahkan anak keturunan yang menjadi para nabi, para anbiya, untuk kemudian dikenang oleh umat Islam menjadi anak-anak yang soleh, menjadi orang-orang terbaik, orang-orang yang soleh bahkan dari golongan para anbiya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Idul Adha kali ini menjadi momen perbaikan bagi keluarga kita, menjadi ayah-ayah yang terbaik yang bisa bertanggung jawab untuk mendidik keluarga, istri dan anak kita, menjadikan istri dan ibu-ibu terbaik yang tidak bisa lalai dengan hal-hal yang lain. Kadang-kadang ibunya kemana, anaknya anteng dengan gadget, ibunya dengan gadget, anaknya dengan gadget. Ini harus kita hindarkan,
Dan kita juga tentunya pasti otomatis menjadi anak-anak ya, menjadi anak dari ibu-ibu kita, orang tua kita ya. Adapun kita yang mungkin terkesan terlambat telah meninggal, maka sambunglah silaturahim, maka datangilah untuk berziarah ke kubur ya. Kirimlah doa setiap habis sholat kita dan seterusnya, menyambung bakti kita kepada kedua orang tua kita.